Semoga pondok yang macam ni, yang ada manhaj ni boleh berkembang lah dekat Malaysia ni. Saya harap kepada semua orang dapat menyumbang kepada Pondok Modern Nusantara Al-Ishraq ni agar pondok ini lebih maju untuk kedepannya. InsyaAllah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Melihat kepada perkembangan institusi pondok kebelakangan ini yang mengalami kemunduran daripada segi kualiti dalam penguasaan ilmu-ilmu syariah, jadi misi kepada Pondok Modern Nusantara adalah untuk melahirkan generasi ulama yang memiliki keseimbangan. Oleh itu, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama membina saham akhirat dalam membantu dan juga memberi sumbangan dalam pembangunan Pondok Modern Nusantara Al-Ishraq. Mudah-mudahan ianya menjadi amal jariah dan buku amalan catatan kita terbuka sehingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah kepada setiap penyumbang yang membantu pembangunan Pondok Modern Nusantara Al-Ishraq. Ya Allah, jadikanlah harta mereka harta yang diberkati. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Kau limpahlah kasih sayang dan rahmat-Mu kepada mereka yang sudi untuk membantu, untuk menegakkan kalimah-Mu di atas muka bumi ini dengan membantu institusi yang ingin melahirkan generasi ulama. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai amal jariah mereka. Ya Allah, dengan keberkatan sedekah dan infak serta wakaf yang mereka sumbangkan, Kau kurniakanlah kepada mereka husnul khatimah dan bangkitkanlah mereka bersama kekasih yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung masih bab suhbah. Kita dah bicara tentang kepentingannya, faedahnya dan kesan daripada suhbah. Kemudian kita akan sambung kepada dalil akan pentingnya suhbah menurut Al-Quran dan juga hadis dan perkataan para ulama minal fuqaha wal muhaddithin, dan kemudian menurut para ulama sufi. Wa qala radhiyallahu
ad-dalilu ala ahammiyati suhbati min kitabillahi ta'ala. Ini dalil akan pentingnya suhbah daripada Al-Quran. Yang pertama, qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan beradalah kalian bersama dengan orang-orang yang sadiq. Was-sadiquna humus as-safwatu minal mu'minin alladzina anahumullah biqaulihi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Orang yang sadiq adalah orang-orang yang pilihan ya, daripada orang mukmin, orang beriman yang pilihannya, yang mana mendapat perhatian dari Allah dalam Al-Quran yang dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya, daripada orang-orang beriman ada rijalun sadaqu, ada beberapa orang yang betul-betul sodaku, mereka jujur atau membenarkan atau menepati apa yang mereka telah berjanji kepada Allah atas sesuatu itu. Mereka adalah yang betul-betul sidiq, melaksanakan, menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji alastu birabbikum qalu bala. Janji mentauhidkan atau mengenal Allah dan menyembahnya. Yang kedua, wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ayat ini memang diperintahkan kepada Nabi, tetapi adalah pelajaran bagi umat. Semua ayat jika perintah itu kepada Nabi, itu juga sebenarnya adalah pelajaran untuk umatnya. Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka pagi dan petang, semata-mata menginginkan Allah sahaja. Yuriduna wajhah. Dan janganlah berpaling kedua matamu dari mereka, karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Dan kamu jangan taati orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, serta ia mengikuti hawa nafsunya, dan wa kana amruhu furuta, dan urusan mereka dan perkara mereka furuta, yakni kacau balau. Ya. Furuta artinya tidak tetap. Nah, ayat ini memerintahkan agar bersabar jika bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah pagi dan petang. Ya. Semata-mata hanya karena Allah. Ya. Jika sudah bersama mereka, di samping bersabar, maka jangan berpaling karena menginginkan kehidupan dunia, hiasan kehidupan dunia. Kemudian setelah diperintah ada larangan. Dan janganlah kamu mentaati orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Jadi dari sini kita dapat simpulkan, yang diikuti adalah dan yang ditaati adalah orang yang hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyeru kepada Allah pun semata-mata karena Allah.
Ya. Maka kita disuruh bersabar bersama mereka dan jangan berpaling dari mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Kehidupan mereka istiqamah, bukan furut. Wa kana amruhu furuta, yani ghaira mustaqim. Ya. Hidupnya furut, ya. Pikirannya furuta, hatinya furuta, hatinya kacau, tidak jernih, pikirannya kacau. Ya. Dan hatta kehidupannya juga kacau. Itu kenapa? Karena hatinya lalai kepada Allah dan mengikuti hawa nafsu. Nah, maka orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu, merekalah adalah orang-orang yang menyeru kepada Allah pagi dan petang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Al-khitab huna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qabil ta'limi ummatihi wa irsyadiha. Memang ayat ini disapa kepada Nabi, sapaannya kepada Nabi. Ya, tapi merupakan pelajaran bagi umatnya, ya, dan juga irsyad kepada umatnya. Yang ketiga, qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ulama telah menafsirkan, ya, anaba maknanya roja'a. Tapi kenapa tidak menggunakan roja'a di sini? Ya, roja'a biasanya diartikan untuk kembali secara fisikal. Tapi anaba adalah secara rohani. Maka orang-orang yang hatinya kembali di sini artinya bahwa hatinya itu sudah di dalam hatinya sudah penuh dengan sifat-sifat mulia. Sifat-sifat mulia itu adalah anugerah dari Allah, dari sifat-sifat mulianya. Maka yang paling dekat dengan zat adalah sifat. Maka apabila kita memiliki sifat-sifat mulia, berarti kita telah memiliki sifat mulia Allah dan sifat itu paling dekat dengan zatnya. Maka sifatnya pasti kembali kepada zatnya karena sifat berdiri di atas zat. Ya. Itulah yang dengan kata lain disebut ma'rifatuz zat, ya, atau fana'uz zat. Ya. Adalah orang yang telah sempurna memiliki sifat-sifat akhlak, sifat-sifat mulia. Yang keempat, qala ta'ala yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Ya. Di hari yang orang-orang zalim menggigit dua jarinya, artinya kinayah daripada menyesal. Yaqulu ya laitani, mereka berkata, ya, aduhai dulu aku menjadikan Rasulullah sebagai jalan. Ya, andaikan dulu aku menjadikan Rasulullah sebagai jalan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai dulu aku andaikan tidak menjadikan si fulan sebagai khalil, sebagai sahabat yang diikuti. Sungguh dia telah menyesatkanku daripada mengingat Allah. Ya, setelah datang peringatan itu kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadhula, dan sungguh syaitan itu kepada manusia sebagai penipu. Artinya khadhul penipu lah, ya. Tidak menolong. Ya, ternyata setan kepada manusia itu tidak memberikan pertolongan. Artinya hanya yang memberikan pertolongan adalah orang-orang yang
bersahabat dengan orang-orang yang takwa. Yang kelima, qala ta'ala al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Persahabatan di hari kiamat, di hari hisab, satu sama lain saling bermusuhan, saling membantah, saling menyalahkan. Kecuali persahabatan bersama orang takwa. Mereka saling menolong. Mereka adalah orang-orang yang memandang segala sesuatu dari Allah. Melakukan apapun karena Allah. Maka mereka tidak pernah menghitung kesalahan sahabatnya. Itulah yang tidak akan terjadi bantah-bantahan di akhirat. Yang keenam, qala ta'ala tsumma stawa 'alal 'arsy ar-rahman fas'al bihi khabira. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Maka setelah itu ar-rahman fas'al bihi khabira. Kepada ar-rahman, ar-rahman fas'al, maka bertanyalah bihi, ya, tentang ar-rahman, khabira, kepada khabir. Kita disuruh bertanya kepada orang yang khabir, ya, tentang Ar-Rahman. Salah satu penafsiran yang diambil dan dijadikan dalil di sini adalah penafsiran yang menjelaskan bahwa khabir ini adalah mereka para ulama dan amilin yang punya pengalaman mengamalkan, ya, agama. Sehingga bertanya kepada mereka tentang Ar-Rahman, tentang Allah pencipta alam semesta ini, tentang Allah yang menciptakan takdir dan qada kepada setiap hidup, ya, daripada makhluk ini. Maka bertanyalah kepada mereka, karena mereka disebut khabir dalam Al-Quran. Qala ta'ala hakian ala lisani Sayyidina Musa alaihi salam hinal taqa bil khadiri alaihi salam ba'da azmin sadiqin wa ina'in tawilin wa safarin syaq. Ini Allah berfirman, bercerita, ya, melalui lisan Sayyidina Musa ketika Sayyidina Musa bertemu Nabi Khidir, ya, di mana setelah Nabi Musa mempunyai tekad yang benar dan setelah dalam keletihan yang panjang dan jalan yang melelahkan. Ya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, apakah aku boleh mengikutimu agar kamu mengajarkanku dari apa-apa yang kamu telah diajarkan, ya, sebagai petunjuk? Maka Sayyidina Khadir berkata, kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Ya, ini satu gambaran bahwa ada rusyud, ya, ada bimbingan yang perlu diikuti dan perlu bersabar. Ya. Seperti yang kita dibaca di mana, ya, tentang Nabi Khidir dengan Nabi Isa. Jadi muqaddimah, ya. Di mana cerita antara Sayyidina Musa, dengan Sayyidina Khidir menjelaskan bahwa ketika mengikuti seseorang yang ingin kita dapatkan petunjuknya, maka fokuslah kepada apa yang kita nak ambil dari dia. Dan jangan campur kepada urusan kehidupannya. Ya. Kan orang berpikir bahwa aulia Allah itu malaikat, bukan bashar. Ya, maka dalam hikam Imam Ibn Atta telah dijelaskan bahwa orang yang sidik ingin Allah, maka akan dijumpakan kepada orang yang menjadi dalil, ya, guide, ya, petunjuk kepada Allah. Dan bila sudah bertemu dengan orang yang menjadi dalil, maka
dia akan fokus kepada khususiyah, ya, kepada tujuan yang nak diambilnya, yaitu sifat-sifat yang ada di dalam dirinya, dan dia menutup mata dari masalah basyariah. Ya. Itu sudah otomatis, ya sudah otomatis. Berdasarkan pengalaman mereka yang mujarrab, orang yang siddiq, maka dia hanya ingin Allah. Kenapa? Karena pada gilirannya nanti ketika dia hidup, artinya ketika dia keluar dari tarbiyah, maka dia orang-orang yang marifat kepada Allah, yang hanya melakukan sesuatu karena Allah. Kita sering mendapat pertanyaan bagaimana untuk dapat sabar, untuk dapat ridha, untuk dapat ma'rifat. Dia mengira ini adalah dapat diusahakan. Tidak. Benda ini adalah anugerah pemberian ma'rifat, syuhud, maqamat, ruhiyah. Ya, meskipun dalam tasawuf dikatakan maqamat itu kasbi, tapi hakikatnya wahbi. Ya. Memang maqamat dan hal ini katanya kasbi ini adalah wahbi. Itu untuk membedakan masalah diri seseorang, ya, bahwa ada yang dia usahakan, ada yang tidak dia usahakan. Seperti sedih kan, tak ada orang yang sedih itu diusahakan. Aku nak sedih, tak ada kecuali nak jadi pelakon di dalam film. Nah itu jika waktunya sedih. Terkadang kita tak ada apa-apa, teringat sesuatu sedih, kan itu hal namanya. Nah adapun sabar, kita enak itu namanya kasbi. Tetapi sebenarnya akhlak itu wahbi. Ya buktinya dalam tasawuf dikatakan tahalli, tajalli. Ilmu, amal, wahab. Kan begitu. Nah yang Allah anugerahkan itu adalah maqam. Artinya begini. Kalau untuk urusan fisikal, ya, kita nak pakaian, nak kenyang, nak kereta, nak rumah. Memang nyata kita kena cari duit. Kita kena bekerja. Itu namanya kasbi, usaha. Tapi kalau sabar, apa yang dibuat? Dibeli di mana? Baca di buku apa? Itu maqamat ruhiyah, itu adalah ma'rifat. Ya. Nak berapa banyak baca ayat Al-Quran agar dapat itu? Nak berapa kali sholat malam agar dapat itu? Tak ada. Karena itu benda rohani, benda abstrak. Ya. Orang yang tidak ada tarbiyah, dia melihat ayat Al-Quran, disuruh bersabar, terus dia pun mendakwakan, sabarlah. Terus macam mana? Mintalah kepada Allah. Tapi caranya? Nah, semua untuk fisik ini, dia terikat dengan hukum kasbiyah, ikhtiariyah, akliyah, maddiyah, tabi'iyah. Tapi ketika urusan rohani tidak. Istilah maqam itu maqam namanya. Itu adalah disebut kasbi itu dalam tanda kutip. Artinya begini. Kan endingnya apa endingnya itu? Akhirnya ma'rifat kan, setelah kita mendapatkan makom ma'rifat. Ya. Lalu tiba-tiba para aulia menyimpulkan ma'rifat ini adalah wahbi, anugerah. Nah maka berarti cabang-cabang ma'rifat ini, ya, atau elemen ma'rifat ini itu juga wahbi. Ya. Maka apa sebetulnya cara untuk mendapatkan maqamat itu? Hanya satu. Lakukan hidup dan ibadah ini, usahakan, arahkan, luruskan untuk Allah sahaja. Dah, itu saja. Ya, itu saja. Itu sebab isyarahnya diambil, ya salah satunya, bukan satu-satunya. Ya, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Ya, lihat siam. Untuk siapa kita puasa itu? Ya. Sungguh tak ada orang yang boleh nampak kita puasa. Di situ ada keikhlasan. Ya.
Maka jika sesuatu orang seperti puasa melakukannya, maka ana ajzi'u bih. Ya. Sayalah balasannya. Tak ada, maka itu sebab perlu sabar. Ya. Perlu tidak berpaling. Ya. Perlu betul-betul persahabatan yang karena Allah agar di akhirat saling tolong menolong. Ini adalah ayat Al-Quran. Kemudian al-hadis, ad-dalilu ala ahamiyati suhbah minal ahadits syarifah. Dalil daripada hadis pentingnya suhbah. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil misik wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka ay yu'tika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan wa nafikhul kir imma an yuhrika thiyabak wa imma an tajida fihi rihan muntinah. Ini diperumpamakan orang yang bersahabat duduk dengan orang soleh dan duduk dengan orang yang buruk. Itu diumpamakan seperti pembawa misik dan peniup ubupan. Ya. Dulu kalau orang masak di dapur itu ditiup itu. Ya. Maka pembawa misik, kalau kita dekat dengan dia, kalau tidak dia membagi minyak harum itu, maka kita membeli darinya. Ya. Kalau tak pun kita menciumnya. Tetapi kalau kita dekat dengan orang peniup ubupan itu, ya, maka kamu akan mendapatkan, kamu sendiri akan mencium bau yang kalau dia tidak membakar bajumu, meletik bajunya itu, atau kamu mendapatkan bau yang buruk, bau yang busuk. Tapi kalau pembawa minyak misik, minyak harum lah katakan, kalau dia tidak bagi, kamu beli, atau kamu mencium bau harum. Gitu. Nah itu faedahnya, pentingnya bersahabat. Kita dekat saja dengan mereka tanpa bicara, ada asar. Karena persahabatan yang karena Allah, mesti Allah berikan barokah ke dalam hati. Tapi kalau kita bersahabat karena party, karena bisnis, karena itu tak ada apa-apa, kecuali itulah keuntungannya. Ya. Tapi jika tidak, lagi kita tahu bersahabat itu karena khususiyah, karena asrar, karena ingin Allah, katakan. Allah bagi apa yang ada di hati dia kepada kita. Ketenangan, ketentraman, dan lain sebagainya. Yang kedua, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, qila ya Rasulullah, ayyu julasa'una khair. Ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khair. Qala man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Wa zada fi ilmikum mantiquh wa dzakkarakum fil akhirati amaluh. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya, siapakah teman duduk kami yang terbaik? Kami kalau nak duduk, nak jadikan dia teman, sahabat, ya, siapa yang baik? Adalah orang yang mengingatkan kepada kamu akan Allah, melihatnya. Melihatnya saja ingat Allah. Karena orang yang kita bersama dia, pikirannya, hatinya istiqamah. Ucapannya pun istiqamah. Dalam menghadapi apapun, mesti solusinya Allah. Kalau dia tak cakap pun, maka akan ada anwar, yakni asrar. Ya, atau raihatul asrar. Ya, akan terbias katakan kepada kita. Itu pun dengan suhbah itu kan ada adabnya. Itu pun kalau ada adabnya, hatinya terbuka. Kalau hatinya tertutup, tak. Orang dekat Nabi, paling dekat dengan Nabi, Abu Jahal tak terbuka hatinya. Nurnya tak sampai. Ya, tapi Sidna Hamzah, Sidna Abu Bakar, sejak Nabi mengaku Rasul, ya, hatinya terbuka. Maka dekat saja gemeter. Ya.
Nah, kemudian yang kedua, yang mantiquhu, artinya ucapannya. Mantik kan logiknya. Logik itu kan dilihat dari ucapannya. Itu menambah ilmumu. Jika dia cakap benda apapun menambah ilmu. Sidna Al-Imam Hambal, dia sering mendapat berita tentang golongan orang sufi. Di zaman itu sudah mulai muncul orang sufi. Lalu orang-orang karena melihat bahwa perbincangan mereka adalah tentang rohani, tentang katakan tentang pengalaman rohani, nasihat umum katakan. Ya. Kalau istilah kita sekarang ceramah bebas. Ya. Pendakwah bebas katakan. Ya. Sebetulnya dulu waiz itu sufi. Penceramah itu dulu sufi karena mereka bukan baca kitab. Mereka bukan baca Quran, mereka bukan baca hadis. Mereka bukan sedang meriwayatkan hadis. Tidak. Ya. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang akhlak, tentang rohani, kan nasihat. Ya. Nah, dianggap itu dia bukan pengajian agama. Ya. Maka setelah itu dia malah melantunkan syair-syair. Ya, qasidah. Nah, diadukanlah kepada Sayyidina Ahmad ibn Hanbal. Nah, tentu kalau dilihat dari isi berita aduan itu, maka menunjukkan itu orang-orang bodoh. Karena bukan baca Quran, baca hadis. Gitu. Nah, maka Sayyidina Imam Ibn Hanbal pernah melarang anaknya, wahai Abdullah, jangan bergaul dengan mereka karena mereka adalah orang-orang bodoh. Ya. Karena orang belajar dulu pada waktu itu Quran terus dan hadis terus hafalannya. Ya. Dan mendengarkan beberapa ulama yang memang mentafsirkan Al-Quran ya, dan mensyarahkan hadis. Gitu. Tetapi kemudian setelah Imam Ahmad bin Hanbal sendiri duduk di majelis mereka, mendengarkan apa pengalaman mereka, maka kemudian dia mengatakan kepada anaknya, duduklah kepada mereka karena mereka akan menambahkan pengetahuan kita tentang zuhud. Ya. Dan banyak kisah, hatta Imam Al-Ghazali ya, yang telah pun hampir tidak ada lagi ilmu yang dia perlukan karena dia menguasai semua. Lalu dia mengatakan, duduk bersama mereka menambahkan semua ilmu yang telah kita ketahui. Maka itulah zada fi ilmikum mantiquh. Kata Al-Imam Sya'rani ketika ada ijtima ulama tafsir, karena beliau mufassir, ya, membahas beberapa ayat Al-Quran. Ya, dari ulama seluruh dunia itu ya, datang ke Mesir, nah kemudian ada ijtima ulama. Namun setelah selesai, Imam Sya'rani mengajaknya ulama itu ziarah ke gurunya, Sidna Ali Al-Khawas. Maka kemudian mereka menjumpai Sidna Ali Al-Khawas dan memberitahu hasil ijtima para ulama. Baru kemudian Imam Sya'rani ya, mensarahkan. Maka di antara mereka mengatakan, habislah apa yang tadi kita telah putuskan, tiada berguna. Ya. Itu zada fi ilmikum mantiquh wa zakarakum fil akhirati amaluh. Jika dia mengingatkan kamu kepada akhirat, amalnya. Karena tak ada satupun amal mereka untuk mencari dunia, mencari kedudukan. Ya, murni untuk Allah. Ya. Karena aktiviti mereka bukan parti, bukan pergerakan, bukan membesarkan satu nama golongan, tak ada. Ya. Kalau terjadi di dalam kehidupan kecil ya, orang begaduh tentang tarekat satu dengan tarekat lain, itu bukan masalah tarekat. Di dalam tarekat tidak ada ajaran untuk bersaing, merebut murid, misalnya merebut suara, merebut job, merebut tender, merebut, tak ada. Ya, tak ada siapa yang nak diambil perhatiannya, nak ditarik orang untuk membesarkan jamaah dia, tak ada.
Ya, namun terjadi perselisihan itu adalah mentaliti daripada orang itu yang jika berbeda bermusuhan. Itu permasalahannya ada di otak ya, mereka. Bukan otak, tapi utak. Ya. Jika berbeda, bergaduh. Itu adalah penyakit di dalam diri. Yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berdasarkan agama sahabatnya, maka hendaklah salah satu dari kalian memperhatikan siapakah sahabatnya. Yang keempat, dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya'i wala syuhada yaghbituhumul anbiya'u wa syuhada'u yaumal qiyamati bimakanihim minallah. Qalu ya Rasulullah fa khabirna man hum? Qala hum qaumun tahabu bi ruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha fa wallahi inna wujuhahum lanur wa innahum la'ala nur wala yakhafuna idza khafa an-nas wala yahzanuna idza hazina an-nas wa qara'a hadhihi al-ayah ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nabi sendiri telah memberikan satu tafsiran kepada ayat ini. Sayyidina Umar bercerita bahwa Rasulullah bersabda bahwa ada daripada hamba Allah segolongan orang, mereka bukan nabi, bukan mati syahid, tetapi para nabi dan orang-orang yang mati syahid nanti di hari kiamat iri hati dengan kedudukan mereka di sisi Allah. Maka sahabat tidak sabar bertanya, siapa ya Rasulullah? Ceritakan kepada kami siapa mereka. Mereka adalah satu golongan yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada, bukan atas hubungan rahim di antara mereka. Dan juga bukan ada harta yang dibagi-bagi antara mereka. Artinya bukan masalah ekonomi. Dan bukan masalah persaudaraan. Ya, kan ada kumpulan keluarga kan. Itu fanatik ya, seperti yang terjadi sejak itu min amril jahiliyah ya. Salah atau benar jika saudara bela. Nah ini kan bukan itu, mereka saling mencintai itu, tapi biruhillah. Nabi menyebutnya juga tahabu biruhillah ya, yani binurillah, mencintai karena nur Allah, karena ruhullah. Kenapa? Karena fawallahi, demi Allah kata Nabi, sesungguhnya wajah mereka itu cahaya. Dan mereka di atas cahaya. Artinya mereka cahaya. Ini nur. Dan mereka tidak takut ketika orang-orang takut, tidak sedih ketika orang sedih. Kemudian Nabi membaca ayat, sesungguhnya ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak takut atas, tidak khawatir atas mereka dan mereka tidak sedih. La khaufun alaihim, mereka tidak, artinya Allah yang la khaufun alaihim, Allah tidak khawatir kepada mereka, tidak takut. Ya. Allah bagi musibah apapun tidak khawatir. Allah kasih harta apapun tidak khawatir. Ya. Dan mereka tidak sedih. Karena mereka tidak cemas kepada masa depan, tidak sedih kepada masa lalu. Ya, itu adalah orang yang punya nur ya, di hatinya. Itu yang mempunyai kedudukan di akhirat yang para nabi dan orang syahid iri hati. Ya. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang diberikan nikmat. Siapa-siapa? Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Urutannya begitu ya. Anbiya ini lurus sangat jalannya. Ya. Mereka malah orang-orang yang pertama di surga dan memimpin umatnya masing-masing. Dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang pertama para nabi itu bagi umatnya, dan
Nabi adalah orang yang pertama untuk seluruh ya, para nabi, para rasul dan manusia. Lurus. Yang kedua as-siddiqin. Ini karena mereka mengambil dari Nabi ya zahir dan batinnya, jali dan khafinya. Ya, boleh jadi lurus kepada Allah. Ya. Tapi untuk mendapatkan kelurusan ini penuh dengan keletihan. Mujahadah, melawan diri itu. Mujahadah itu kan melawan diri, letih melawan diri. Kalau tak nak mujahadah melawan diri, ada yang langsung dirinya mati. Lurus masuk surga syuhada. Nah yang paling terakhir, was-salihin. Ya. Mereka lah kawan-kawan yang terbaik. Wa hasuna ulaika rafiqa. Meskipun ada tafsiran dikatakan wa-nya waw atop. Jadi 4, jadi 5 bukan 4. Anbiya, siddiqin, suhada, salihin. Yang keempat adalah wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang hidup yang dijadikan rafiq, mursyid. Ya. Tapi ada yang mengatakan bahwanya istinab, bahwa yang 4 itu adalah sebaik-baiknya rafiq. Ya. Artinya menunjukkan bahwa bersahabat dengan mereka, ya, itulah yang membawa jalan yang lurus. Gitu. Ya, kenapa mati syahid masuk ke situ? Karena lurus sangat tuh. Ya. Lurus sangat. Ya. Mati terus. Tak ada ujian untuk melawan hawa nafsu, apa kehidupan, sabar, ridho, tak dapat lagi. Mati terus. Ya kalau ada peperangan lah. Ya. Yang kelima, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah ar-rajulu yuhibbul qaum wa la yastati'u an ya'mala 'amalahum qala anta ya Aba Dzar ma'a man ahbabta. Rasulullah, Sidna Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang mencintai satu golongan tapi dia tidak mampu beramal seperti amal mereka. Ya. Dia pandai bertanyanya kepada Nabi, ada orang yang suka kepada kau padahal dia. Ya. Artinya Nabi mengerti bahwa ada orang yang mencintai engkau ya Rasulullah tapi tak mampu macam engkau. Ya, anta ya Aba Dzar ma'aman ahbabta. Sebetulnya apa di sini? Di sini kan lihat bicara ar-rajul yuhibbul qaum wa la yastati' an ya'mala amalahum. Karena amal mereka amal hub. Ya, saya hanya mencintai mereka. Karena amal saya ini tidak dengan hub. Seolah-olah begitu. Ya tak apa. Jika kamu mencintai dia, dah bersama dia. Ya. Itu sebab orang-orang sufi mengatakan tariqunal mahabbah lal amal. Yani jalan kami cinta, bukan hanya amal sahaja. Beramal atas dasar cinta. Ya. Dan jika bersama mereka orang yang beramal atas dasar cinta kepada Allah, maka kamu akan bersama dia. Ini kan suhbah namanya. Ya. Ini suhbah. Tadi yang hadis yang keempat pun, hum tahabu biruhillah. Ini suhbah. Orang yang berhubungan saling cinta karena Allah. Ya. Yang keenam, an Hanzalah radhiyallahu anhu qala, laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Faqala kaifa anta ya Hanzalah? Qultu nafaqa Hanzalah. Qala subhanallah ma taqul? Qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya ayn. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasana al azwaj wal aulad wad dhaya'at nasina katsira. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu fa wallahi inna lanalqa mithla hadha. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dzak
Qultu ya Rasulullah nakunu indaka tuzakkiruna bin nari wal jannati ka'anna ra'yal ain. Fa idza kharajna min indak afasna al azwaj wad dayat nasiyana katsira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah sa'ah wa sa'ah sa'ah wa sa'ah. Ini hadis adalah dari Sidna Hanzalah. Beliau yang bercerita bahwa Sidna Abu Bakar datang kepadaku. Lalu bertanya, apa kabar ya Hanzalah? Lalu aku menjawab, Hanzalah dah munafik dah. Subhanallah, apa nih? Cakap apa nih? Maka kata Sidna Hanzalah mengatakan, kami ketika duduk bersama Rasulullah, dia mengingatkan kita neraka, surga, neraka, seolah kita nampak depan mata dah. Tapi bila kita keluar dari Rasulullah, kita dibosankan, disibukkan oleh istri, oleh anak, oleh urusan dunia, kita dah banyak lupa. Ya. Maka kata Sayyidina Abu Bakar apa? Demi Allah aku pun dapat macam itu juga. Jom kita pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba tengok. Ya. Mereka perlu pembimbing untuk menjawab apa nih yang terjadi pada diri kita. Ya. Maka aku dan Sidna Abu Bakar pergi sehingga kami masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata di depan Nabi terus, "Nafaqah Hanzalah ya Rasulullah." Hanzalah dah munafik ya Rasulullah. Ya Allah, ya. Rasulullah menjawab, "Oh mazak." Apa itu? Ya Rasulullah, diulang tadi itu. Kalau kami duduk dekat engkau mengingatkan kami surga neraka, kami macam nampak depan mata. Tapi bila kami meninggalkan engkau, urusan istri, urusan dunia, dah membuat kami boring dah. Banyak dah benda lupa. Faqala Rasulullah, demi jiwaku yang berada di tangannya. Andaikan kamu kekal seperti apa yang kamu berada di sisiku dan di dalam zikirnya, maka malaikat ya akan menaungimu. Akan menaungimu di tempat-tempat tidurmu dan di jalan-jalanmu. Coba tempat tidur dan jalan ini kan tempat ghaflah. Ya, tetap mereka dalam naungan malaikat. Namun ya Hanzalah sa'ah. Ya, ada ingat, ada lupa, ada ingat, ada lupa, ada ingat, ada lupa, ada ingat, ada lupa. Ya. Itu dalam pembahasan ada wasat, ada qabd, ya. Ada hazin, ada surur, ya. Itu dalam pembahasan tasawuf panjang. Ada malal, ya, ada nasyad, ada futur. Ya, semuanya anugerah bagi orang yang ingin menuju jalan kepada Allah. Ya. Kenapa? Nabi artinya dah pernah mengaku bahwa tak ada orang yang macam aku, yang muatan waktunya sangat luas dan agung dan besar. Ya. Andaikan apa yang Allah tajalikan kepada Rasulullah diletak ke tubuh kita, pecah mungkin. Ya. Macam kita orang tua punya beban pikiran yang sangat banyak letak kepada budak kecil. Putus jantungnya terus. Macam itulah. Ya. Nah, bagi mereka yang diberikan oleh Allah tanggung jawab, itu adalah tajalli Allah semuanya. Ya. Karena tidak ada yang tidak dari Allah. Bagaimana dia menerima di dalam hatinya? Ya, makin banyak, makin besar tanggung jawabnya, makin besar beban. Artinya tajalli yang Allah berikan ke dalam dirinya, di dalam hidupnya. Ya. Dan dia makin menyaksikan jika mereka makrifat, itu semuanya Allah. Ya. Kalau tak, pecah kepala tuh. Ya.
Itu persoalan, katakanlah, yang kita pandang kehidupan materialistik. Ya, lebih lagi masalah rohani. Nabi SAW bertanggung jawab kepada setiap individu umatnya sampai ke akhirat. Siapa yang pikir benda itu? Kita esok mungkin istri tak dapat kita tolong kalau tidak sejalan. Anak tak dapat kita tolong kalau kita sejalan. Tapi Nabi nak tolong semuanya. Ya. Ini tajalli apa yang muat kepada Rasulullah SAW? Ya. Ya memang kalau engkau senantiasa demikian, berarti adalah orang-orang yang seperti itu. Namun tetap sa'a. Ya. Maka di dalam tasawuf dibahas, orang dalam keadaan nasyat, dalam keadaan putur macam mana? Ya. Bahkan ada dalam hikam, ketika engkau sakit, ya, jika di akhir sehatmu dalam keadaan naik kita punya ibadah dan zikir, ketika sakit secara fisikal ibadah kita dah berkurang, tak macam sehat. Tetapi secara hudur, secara quality dan pahala ibadah yang selama sakit itu tetap kekal seperti dia terakhir sehat. Ya, itu sebab para sahabat, ya, dia bersedia untuk sakit. Dia takut sakit esok. Maka ya, ibadah itu tak nak diturunkan. Terutama khudur, ingat kepada Allah. Tak nak turun karena takut sakit. Ya. Mereka para aulia, para sahabat, jika sakit, ternyata di akhir sehat dia dalam keadaan lemah, sedih. Kenapa? Bukan karena sakit, tapi karena di akhir sehat dia lalai. Kenapa? Karena kalau sakit secara fisikal pun pahala tidak ada, artinya kurang dah aktiviti fisik, quality pun tak ada. Ya. Tapi tetap sakitnya orang mukmin, katakan sakitnya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pahala atau penghapus dosa. Sebetulnya menjadi umat Nabi ini tak ada jalan untuk sedih. Apa saja yang Allah timpahkan kepada kehidupan kita jadi pahala. Ya. Karena surga kita di akhirat. Orang kafir surganya di dunia ini. Ya. Saya selalu mengulang-ulang ini. Karena itu keindahan sebagai seorang Islam. Nabi mengatakan, la dzamba ba'dal kufur. Tidak ada dosa setelah kufur. Jadi orang kufur, orang kafir, minum berapa kali, zina berapa kali, bunuh berapa kali, mencuri berapa kali, berbuat jahat berapa kali. Tadi hitung tadi lipat-lipat tuh. Tak ada, tadi hitung dah. Ya, dia masuk neraka karena kufur, selesai. Ya. Bahkan Allah balas di dunia saja sudah. Apa yang dia buat balas di dunia. Di akhirat tak ada. Ya, tak ada di akhirat ini kamu berzina. Pak, ini tak ada. Tapi kita ada. Ya, maka jika Allah susahkan di sini, hapuslah dosa kita tuh. Di akhirat tidak ada. Allah buat sakit, hapus dosa kita, di akhirat tak ada. Itulah Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, ya Allah, jangan kau angsur musibah untukku. Bagi terus semuanya. Dia tak sabar tengok di balik itu anugerahnya dari Allah. Kalau kita macam nak tolak, tak nak. Padahal Allah yang bagi, kenapa tak nak? Allah. Ya, Allah yang bagi, kita tak nak. Allah nak bagi ampunan, kemudian pahala, dan diangkat derajat. Sehingga seorang aulia, seorang sufi, sangat sensitifnya. Ketika dia beribadah dan rasa tidak diterima, dia sedih. Ya Allah, kalau ibadahku tidak engkau terima, karena aku kurang adabnya. Ya. Itu adalah musibah.
Dan itu adalah kesedihan. Berilah pahala karena kesedihanku tidak diterima amal ini. Itu hanya ada pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya karena Allah saja. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanggung dah. Dalam keadaan apapun. Nah ini makna wallazi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takunu indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'ah. Semuanya baik. Artinya ya, engkau dengan istri pahala, dengan anak pahala, dengan dunia pahala. Karena engkau orang yang sa'ir ilallah. Berjalan menuju kepada Allah. Engkau jujur datang kepadaku. Mengatakan keadaan seperti itu. Ketahuilah bahwa engkau bersama Allah. Meskipun dalam keadaan lalai. Ya. Orang kalau belum lari lajunya, ya naik bukit. Banyak rehatnya lah jalan. Ya. Tapi kalau udah laju, lain. Kata Nabi, kalau boleh laju, lajulah terus. Kalau tak, rehatlah. Karena direhatkan, nak laju. Rehatkan, nak laju. Ya. Karena badannya berat, jadi kurang laju. Inna hadhil ahadits as-salifah. Inna hadhil ahadits as-salifah tadzikru wa katsiran ghairaha au ghairuha tabayyana bi majmu'iha ahammiyatus suhbati wa atharuha fin nufusi wa annaha sabilul amalil islahi wat tarbiyah wala siyama hadits Hanzalah alladhi yuzhir biwuduhin kaifa kanat mujalasatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashu'u fil qulubi anwaral yaqin wa tuzakki fin nufusi zazwatal imani wa tartafi'a bil arwahi ila mustawa malaikin aqdas wa tutahhirul quluba min adranil maddah wa tasmu bil imani ila mustawal muraqabati wasyuhud. Hadis-hadis yang telah berlalu disebutkan itu dan banyak lagi yang lainnya. Sejumlah hadis itu betul-betul menjelaskan tentang pentingnya suhbah. Pengaruhnya suhbah kepada jiwa. Dan suhbah betul-betul jalan praktikal untuk memperbaiki diri dan tarbiyah nafsu. Terlebih hadis Hanzalah. Di mana hadis itu betul-betul menzahirkan dengan jelas dan terang. Bagaimana duduk bersama Rasulullah SAW memancarkan ke dalam hati cahaya yakin. Dan membersihkan di dalam diri ini, nafsu ini, ya, adalah jazwatul iman, ya, akar iman. Dan ruh meningkat, naik kepada mustawa malaikat yang suci. Dan juga membersihkan hati dari kotoran material. Bahkan imannya diangkat kepada level muraqabah dan syuhud. Sampai dia mengatakan ka'annahu ru'ya lain, seperti di pelupuk mata dah. Ya. Itu ketika bersama dengan orang-orang yang ikhlas. Wa hakadza mujalasatu rasul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa suhbatuhum tuzakkin nufusa wa tuzidul iman wa tuqizul qulub wa tudzakiru billah wal bu'du anhum yurisul ghaflata wa insighalal qalbi bid dunya wa mailahu ila mata'il hayati zailah. Demikian juga duduk bersama para pewaris Rasulullah dan bersahabat dengan mereka, membersihkan nafsu, menambah iman, membangunkan hati dan mengingatkan kepada Allah. Dan jauh dari mereka mewariskan ghaflah. Mewariskan hati yang sibuk dengan dunia dan kecenderungan kepada kehidupan, kesenangan dunia yang segera hilang. Dah itu hadis-hadis sedikit saja diambil dari Al-Quran juga masih banyak lagi hadis-hadis lain. Sekarang kita lihat
Bagaimana pandangan ulama fikih dan ulama hadis tentang pentingnya suhbah? Ya. Yang pertama, Sidna Ibn Hajar al-Haythami. Yaqulu Syekhul Faqihul Muhaddithu Ahmad Shihabuddin Ibn Hajar al-Haythami al-Maqi fi kitabih al-Fatawa al-Hadithiyah. Ini Ibn Hajar al-Haythami adalah seorang ulama bermazhab Syafi'i. Walhasil anna al-awla bis-salik qabla al-wusuli ila hadhihi al-ma'arif an yakuna mudiman lima ya'muruhu bihi ustadhuhu al-jami' li tarfi syari'ati wal haqiqah. Fa innahu huwa at-tabibul a'zam fa bi muqtada ma'arifihi dzauqiyyah wa hikamihi ar-rabbaniyah yu'ti kulla badanin wa nafsin ma yarahu wa huwa la'iq bi shifaiha wal muslih li gizaiha. Ini dikenal seorang faqih. Tapi mereka adalah orang-orang yang pernah, artinya memang tertarbiyah di dalam sufi. Kemudian dia mengambil kesibukan atau karir mereka dalam bidang fikih. Kata beliau, kesimpulannya bahwa yang paling utama bagi seorang salik sebelum sampai kepada ma'rifat-ma'rifat ini, hendaklah dia senantiasa ya melaksanakan apa yang diperintahkan ustaznya, gurunya, guru yang menghimpun sisi syariat dan hakikat guru itu. Karena dia adalah tabib yang agung. Ya, maka dengan konteks atau dengan korelasi ma'rifat zauqiyah dan hikam robbaniyahnya, dia dapat memberikan setiap tubuh dan setiap jiwa apa yang dipandang oleh dia layak disembuhkan. Ya. Karena dia adalah orang yang layak menyembuhkan dan adalah orang yang reformer ya, artinya orang yang paling dapat memberitahu kemaslahatan untuk gizi nafsu itu. Artinya mana yang sesuai dengan khasiat pengobatan yang sesuai dengan setiap orang ya, satu dengan lainnya itu. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dikenal seorang mufassir. Qala Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi fi tafsirihil masyhur inda tafsirihi suratil Fatihah. Al-babu salis fil asraril aqliyah al-mustanbitah min hadhihi surah al-Fatihah fihi masail. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya suratul Fatihah ya, di kitabnya dalam bab ketiga tentang apa? Tentang rahasia yang logik, yang diambil, ada rahasia yang dapat dipahami oleh akal ya, dari membaca suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah banyak permasalahan yang dapat diambil maknanya dan banyak juga makna-makna yang halus. Nah, di antara ada yang ketiga dari makna yang halus. Qala ba'duhum innahu lama qala ihdinas siratal mustaqim, katanya. Dalam ayat ini ketika Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lam yaktasir alaihi bal qala siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika kita minta ya Allah berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Tidak cukup di situ. Ya, ayat itu Allah sambung siratal ladzina an'amta, jalan yang lurus itu jalan orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Apa kata Sidi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi? Hadza yadullu ala anna al-murida la sabila lahu ila al-wusuli ila maqamatil hidayah wal mukasyafa illa idza iqtada bi syaikhin yahdihi ila sawa'is sabil. Ini menunjukkan bahwa murid tidak ada jalan untuk sampai kepada maqamat hidayah dan mukasyafah, melainkan dia beriktidak kepada guru, pada seorang guru yang memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus. Wa yujannibuhu an mawaqi'il aghaliti wal adalil, dan menjauhkan dia dari tempat-tempat yang salah dan sesat. Wa dzalika li anna naqsa ghalibun ala aktsaril khalq. Kenapa? Karena demikian itu bahwa sifat naqs, sifat kurang, sifat salah, sifat lemah itu dominan bagi kebanyakan makhluk. Wa quluhum ghairu wafiyah bi idrakil haq. Akal mereka itu tidak cukup untuk mencapai hak.
Coba ini orang filsafat yang cakap nih. Dia ahli filsafat dan dia adalah orang mutakallimin. Al-Imam Fakhrul Razi, orang filosof, orang mutakallimin. Bahkan lihat di dalam kitab tafsir Al-Kabir, ya, sebuah tafsir yang lebih cocok disebut ensiklopedia, bukan tafsir. Ya, karena setiap ayat dia terangkan, jika ayat itu bicara fikih, dia cakap fikih. Dia ayat itu bicara sejarah, dia cakap sejarah. Jika ayat itu dijadikan dalil nahu sorab, dia bincang nahu sorab. Jika dalil itu ada masalah balago, dia cakap balago. Kalau ada masalah logik, ya, yang bersifat akal, dia bicara filsafat. Jadi hampir bukan tafsir kitab dia. Tapi dia dikenal pertama seorang nahwi, kemudian filosof, mutakallim, kemudian mufassir, dan faqih. Ya. Beliau mengatakan, akal kebanyakan orang tidak cukup untuk idrakil haq. Ya. Wa tamyizis shawab anil ghalat, dan membedakan benar dari salah. Fala budda min kamilin, maka mesti dari orang yang kamil. Yaqtadi bihin naqisu, ya, di mana yang nakis itu beriktidak kepada yang kamil, hatta yataqawwa aqlu dzalika naqis binuri aqlil kamil, sehingga akal si nakis itu, ya, menjadi kuat dengan cahaya akal al-kamil. Fahina idzin yasil ila madarijis sa'adati wa ma'arijil kamalat, pada saat itu sampai kepada tangga-tangga kebahagiaan dan tangga-tangga kesempurnaan. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dikenal orang mutakallimin, ya, dengan juga dikenal faqih, ya. Kitab Fathul Qarib kitab beliau, kitab Jawharatul Tauhid kitab beliau, ya, dia Syafi'i. Qala Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri, dan dia adalah salah satu Syekhul Azhar di zamannya. Inda syarhi kalami Syekh Ibrahim Al-Laqani sahib Jawharatul Tauhid. Wa kun kama kana khiyarul khalqi khalifahil min tabi'an lil haqqi. Bersamalah sebagaimana, ya, adanya orang-orang yang terbaik, ya, orang yang mengikuti sifat hilm dan mengikuti hak, orang yang berada di belakang sifat hilm, ya, artinya rohaninya terkedepan dan hak terkedepan. Itulah orang yang terbaik. Jadilah seperti mereka. Aikun mutasifan bi akhlaqin mislil akhlaqil lati kana 'alaiha khiyarul khalq. Jadilah engkau bersifat akhlak seperti akhlak orang-orang yang terbaik itu. Ila an qala wa idza kanatil mujahadatu 'ala yadi syaikhin minal 'arifin kanat anfa. Sampai akhirnya panjang dan sampai perkataan beliau, jika mujahadah di dalam bimbingan syekh daripada arifin itu lebih bermanfaat. Liqaulihim, karena perkataan mereka, hala rajulun fi alfi rajulin anfa. Halu rajulin fi alfi rajulin anfa'u min wa'zi alfi rajulin fi rajulin. Kondisi jiwa satu orang itu bermanfaat, ya, lebih bermanfaat. Kondisi jiwa satu orang kepada 1000 orang itu lebih bermanfaat dari penceramah 1000 orang untuk satu orang. 1000 orang berceramah kepada satu orang, ya, belum tentu jadi, ya, tapi jiwa yang sampai kepada Allah, ya, seorang boleh bermanfaat kepada 1000 orang. Fayam bagi li syakhsi an yalzima syaikhan arifan 'alal kitabi was sunnah. Maka selayaknya lah seseorang melazimi, yakni berteman dengan syaikh yang arif berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Nah, disinilah seorang pimpinan tarekat itu mesti mengetahui ulum syar'iyyah. Jika tidak, untuk zaman ini sangat tidak diperlukan. Jika tengok dia pimpinan tarekat, tengok dia tahu mubtada khobar atau tidak.
Ya, jika tidak, kita tidak perlukan untuk zaman ini. Karena kita bukan Imam Al-Ghazali. Karena kita bukan Al-Imam Sya'rani. Kita perlu mereka tahu. Bahkan terkadang kalau zaman sekarang, kalau seorang syaikh tidak tahu dunia pun udah aib. Ya. Macam mana mereka mau ngajak akhirat tidak tahu dunia? Boleh-boleh tersesat pula di dunia. Artinya penyakit disebabkan dunia. Disebabkan politik, disebabkan ekonomi, disebabkan sosial, disebabkan budaya, disebabkan kesenian, disebabkan... Jika mereka semua tak tahu benda ini, ya, di bawah tempurung saja seperti katak. Atau seperti orang yang baru bangkit dari kuburan. Ya. Ini adalah bukan tasawuf, bukan sufi. Ya. Itu berarti sufi, suka sepi. Wa ta'addaba ma'ahu, dan beradab bersama mereka, fa'asahu yaktasib min hali, maka semoga dia mendapatkan dari halnya ma yakunu bihi safa'u batini, yang membuat batinnya jernih. Wallahu yatawalla huda. Ibn Abi Jamrah, ini ahli hadis. Coba, ahli hadis, mutakallimin, ahli tafsir, ahli fiqih. Ya, cukup mewakili dah. Ibn Hajar faqih. Al-Imam Fakhruddin mufassir. Syekh Ibrahim Al-Bajuri mutakallim. Ibn Abi Jamrah muhaddis. Syarah Al-Imam Al-Hafiz Al-Muhaddis Al-Wara Abu Muhammad Abdullah Ibn Abi Jamrah Al-Azdal Andalusi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila nabi fasta'zanahu fil jihad faqala ahayyun walida qala na'am fafihima fajahid wa bada ansaraha bayyana asyrata wujuhin lahu qala fil wajil ashir. Imam Abi Jamrah ketika mensarahkan hadis, telah datang seseorang kepada Nabi minta izin untuk perang. Nabi bertanya, kedua orang tuamu apakah masih hidup? Ya, pada kedua orang tuamu sajalah kamu berjihad. Setelah Sidna Abi Jamrah mensarahkan, menjelaskan ada 10 makna. Makna yang ke-10. Fihi dalilun ala anna dukhula fis suluki wal mujahadat. As-sunnatu fihi an yakuna ala yadin arifin bih. Fayurshidu ila ma huwal aslah fihi. Wal asaddu bin nisbati ila halis salik li anna hadha sahabi radhiyallahu anhu lamma aradal khuruja ilal jihad lam yastabid bi ra'yi nafsihi. Fi dzalika hatta istashara man huwa a'lam minhu wa a'rab. Hadza ma huwa fil jihadil asghar, fa kaifa bihi fil jihadil akbar. Hadis ini banyak mempunyai makna. Salah satu maknanya makna yang ke-10. Ini adalah menjadi dalil bagi orang yang ingin masuk suluk, yakni suluknya masuk tarikat. Bukan masuk suluk, masuk betapa. Itu istilah suluk betapa itu terminologi tempatan. Ya. Dan mujahadat artinya suluk tarbiyah. Ini juga jadi dalil bagi orang yang masuk tarbiyah, tariqah dan mujahadah. Ya, bahwa sunnahnya di situ, bahwa hendaklah suluk dan mujahadah, ya sunnahnya dari hadis ini, istinbatnya, syarahnya, bahwa sunnahnya orang yang ingin masuk suluk dan mujahadah berada di tangan yang arif. Karena dia akan membimbing kepada yang lebih aslah. Ya. Dan kepada yang lebih tepat, asad, yakni asad adalah yang lebih memenuhi keperluan. Ya, kepada hal keadaan as-salik. Kenapa? Karena sahabat tadi itu yang bertanya, ketika ingin keluar perang, dia tak nampak lagi dalam pandangan pikiran dia nih. Ya, sehingga dia meminta musyawarat ya, kepada orang yang dianggap lebih alim dan lebih arif. Ya. Bolehkah saya berperang? Dia tak tahu ini saya ada ayah, boleh tak berperang? Dia mana tak tahu kan? Ya. Dia bertanya. Ya. Itu dalam jihad kecil, bagaimana dalam jihad besar? Ya. Sehingga orang sekarang ada timbul, boleh tak saya mentarbiyah diri saya sendiri? Ya.
Karena pertanyaan lama, ya pertanyaan saya juga dulu tuh. Ya. Dengan angkuh dan sombong, saya boleh menterbiah diri sendiri. Gitu, tak perlu. Gitu. Ya. Kalau saja tarikh ucapan itu adalah di tempat tertentu, saya balik, datang situ, saya hapus tuh. Ya. Karena sangat menyesal. Ibn Qayyim al-Jauziyah. Ini diambil bukan dari sekedar tokoh. Yang mana yang di atas itu semua meskipun muhaddis, faqih, mutakallim, mufassir, tapi mereka tarbiyah dalam tasawuf yang atas. Nah, diambil sekarang pendapat Ibn Qayyim al-Jauzi yang sering dijadikan tokoh oleh orang-orang yang memusuhi tasawuf. Padahal Ibn Qayyim al-Jauzi adalah banyak menulis tasawuf. Ya, bahkan ketasawufan Al-Imam Ibn Taimiyah banyak dikutip oleh Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauzi rahmatullahi alaihi. Qala al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Asy-Syahir bi Ibn al-Qayyim, fa idza arada al-'abdu an yaqtadi bi rajulin falyanzur hal huwa min ahli dzikr aw min al-ghafilin wa hal hakim alaihi al-hawa aw al-wahyi. Fa idza kana al-hakimu alaihi huwa al-hawa wa huwa min ahli al-ghaflati kana amruhu furuta ila an qala fayambaghi lirrajuli an yanzura fi shaykhihi wa qudwatihi wa matbu'ihi fa in wajadahu kadzalika falyab'ud minhu wa in wajadahu mimman ghalaba alaihi dzikrullah wa ittiba'us sunnah wa amruhu ghairu mafrud alaihi bal huwa jazimun fi amri falyastamsik bi gharzih. Ya. Beliau mengatakan ketika seorang hamba ingin berkudwah kepada seseorang, lihat dulu dia ahli zikir atau ahli ghaflah. Apakah hawa atau wahyu ya, yang menguasai dia? Kalau hawa yang menguasai dia, maka dia ahli ghaflah. Mesti urusannya kacau bilau. Sampai akhirnya dia berkata, maka selayaknya lah seseorang lihat syekhnya, lihat yang diikutinya. Kalau didapatkan seperti tadi, ghaflah, jauhilah. Tetapi jika didapatkan dari orang yang didominasi oleh zikir Allah dan mengikuti sunnah dan urusan hidupnya ghairu mafrud, ya, bahkan dia orang yang hazim, ya, orang yang tegas dalam urusannya, maka peganglah kuat-kuat. Ya. Ini Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauzi. Abdul Wahid Ibn Ashir. Banyak lagi nih. Qala al-faqih al-Maliki Abdul Wahid Ibn Ashir. Ini seorang faqih dari mazhab Maliki. Bi manzumatil aqaid wa ibadat fiqh Malikil Musamma al-Mursyidil Ma'in. Mubayyinan darurata suhbati Syekhil Mursyid wa ma tantiju min atharin tayyibah. Ya, beliau menulis sebuah nazam tentang akidah dan ibadah menurut mazhab fikih Imam Malik. Namanya Kitab Al-Mursyid Al-Ma'in. Menjelaskan tentang pentingnya suhbah kepada syekh. Ini mazhab Imam Malik pun mereka adalah orang-orang yang suhbah. Yashabu syaikhan arif al-masalik yaqihi fi tariqihil mahalik. Bersahabat dengan seorang guru yang arif kepada jalan-jalan itu. Dia akan melindunginya dari jalannya hal-hal yang akan merusak. Yudzakiruhu Allah, yudzakiruhu Allah idza ra'ah. Dia akan mengingatkan dia kepada Allah jika seorang menyaksikannya. Wa yusilul abda ila maula, dan akan menyampaikan hamba kepada Tuhannya. Yuhasibun nafsa alal anfas, dan menghisab nafsunya itu berdasarkan napas. Artinya senantiasa. Wa yazinul khatira bil qistas, dan selalu ditimbangkan semua yang terlintas dalam pikirannya dengan adil. Ya, setiap lintasan pikirannya dia akan lihat menurut Al-Quran dan hadis. Coba seorang, jika dia mengaku seorang ahli thariqah, tapi dia tidak tahu Al-Quran, tidak tahu hadis. Jika terjadi lintasan, bagaimana dia mengetahui ini baik atau benar? Ya. Itu sebab ketika seorang murid belum mengetahui kandungan Al-Quran dan hadis, ketika ada lintasan, maka ada guru, dia bertanya.
Kalau gurunya juga tidak tahu, ya. Itu lintasan jin, dia kata itu lintasan Allah. Padahal lintasan jin. Ya. Wa yahfazul mafruḍa ra'sal mal, dan dia menjaga yang fardu itu dalam agama itu sebagai modal. Wa naflu ribhahu, dan menjaga sunnah sebagai keuntungannya. Bihi yuwali, ya, dengan artinya penjagaan semua itu terus menerus. Wa yuksiru dzikra, memperbanyak zikir, bisafwi lubbih, dengan hatinya yang jernih. Wal aunu fi jami'i dza bi rabbih, dan pada semua ini dia memohon pertolongan kepada Tuhannya. Yujahidun nafsa li rabbil alamin, dia mujahadah melawan nafsunya karena Allah semata, rabbil alamin. Wa yatahalla bi maqamatil yaqin, dan dia menghiasi dirinya dengan maqamat yakin, artinya akhlak. Yasiru inda zat arifan bihi, maka ketika itu dia menjadi seorang arif hurran, yang bebas dari selain Allah. Wa ghairuhu khala min qalbih, dan selain Allah tidak ada di hatinya, kosong. Fahabbahullah ilahu wastafah, Allah mencintai dia dan memilihnya. Li hadratil kudusi wajtabah, dan juga dipilih oleh Allah untuk berada di hadirat yang suci. Kenapa orang sufi sering mengatakan bahwa mereka para aulia fi hadratillah? Di mana tuh? Bukan tempat. Jika di dalam jiwa ini ada akhlak yang mulia dan akhlak itu sempurna, ya, itu artinya dia berada di hadirat Allah. Ya, berada di hadirat Allah. Qala syarih hadhihi al-manzumat Asy-Syaikh Muhammad ibn Yusuf al-Ma'ruf bil Kafi fi kitabih An-Nurul Mubin alal Mursyidil Ma'in, ada syarahnya Nurul Mubin. Inna min nata'iji suhbati Syekh Salik ma yahsulu li muridihi min annahu yudzakiruhu Allah ay yakunu sababan qawiyan fi dzikril muridi rabbah idza ra'a syaikha lima alaihi min al-mahabati allati albasahu Allah iyyaha wa yashhadu lidzalika ma akhrajahu al-Hakim an Anas radhiyallahu anhu afdalukumul ladzina idza ru'u dzikirallahu ta'ala li ru'yatihim, bahwa hasil daripada bersuhbah kepada seorang syekh yang salik, yaitu apa yang diperoleh bagi muridnya dari apa? Dari orang itu dapat mengingatkan dia kepada Allah. Itu diantaranya. Ya. Karena mereka seorang mursyid jika bicara adalah mengajak kita kepada Allah, itu saja. Lidahnya dan pikirannya dan hatinya. Artinya saya menjadi sebab yang kuat di dalam zikir seorang murid kepada Tuhannya. Di mana ketika dia melihat syekh, dari apa yang ada wibawa yang telah Allah pakaikan wibawa itu kepadanya. Ya. Dan ada dalilnya ini yang diriwayatkan oleh Al-Hakim an Anas. Yang paling afdal daripada kalian adalah orang yang jika dilihat, ya, Allah diingat karena melihat dia. Ya. Wa min samrati suhbati hadha syekh salik aidan annahu yusilul abda ila maulah bisababi ma yurihi min uyubi nafsi. Salah satu faedah bersuhbah kepada syekh yang salik ini juga, dia dapat menyampaikan seorang hamba kepada Tuhannya dengan apa? Dengan sebab apa? Sebab dia memperlihatkan aib diri. Ketika dia memberikan pencerahan, memberikan nasihat, terus dia merasa bahwa dia salah, kan? Ketika dia tidak mendengar, dia tidak tahu, dia merasa benar. Tapi bila diterang, oh salah. Bukan ditunjukkan kamu salah, tidak. Ya. Mereka seorang mursyid tidak pernah memerintah. Ya. Karena kalamnya isyarah. Kita jangan tunggu diperintah. Semua kalamnya itu adalah isyarah. Ya. Dan Allah yang akan menyampaikan ke dalam hati kita. Dan nasihat dan menasihatinya untuk lari daripada selain Allah, lari kepada Allah. Ya, fala yara li nafsi wala li makhluqin naf'an wala darran. Maka dia tidak melihat
dirinya atau makhluk lain yang dapat memberikan manfaat dan memberikan bahaya. Ya. Cerita mana yang kita dengar kecuali mereka? Tak ada manusia yang membahayakan, tak ada manusia yang beri manfaat. Allah wabas wal ghair batatis. Wala yarkunu li makhlukin fi daf'in aw jalb. Ya. Tidak condong kepada satu makhluk pun, ya, untuk menolak sesuatu, atau mendapatkan sesuatu. Bal yara jami'al inkilabati wat tasarrufati fil harakati was sakanati lillah. Bahkan dia melihat semua perubahan, semua perbuatan dan semua pergerakan karena Allah. Wa hadza ma'nal wusuli ila Allah. Inilah makna sampai. Ya. Ini sampai bisa dia kuat makan besi, makan beling, makan kaca. Fafaidatu syaikh ma'al murid hiya izharul uyubil qati'ah anillah. Maka gunanya syekh ma'al murid, di samping muridnya, yaitu dia menzahirkan uyub yang menghalangi dia dari Allah kepada murid. Payusakhisuha lahu, maka disambangilah ya oleh syekh uyub itu untuknya. Wa yurihi dawa'ah, dan diperlihatkan obatnya. Wala yatimu hadza ila ma'a muridin shadiq. Ini pun tidak terjadi kecuali dengan murid yang shadiq. Alqa maqalida nafsihi lisyaikh, yang menyerahkan ya maqalid, ikutan dirinya kepada gurunya. Wa alzama nafsah alla yaktuma khatiran ma an syaikhi, dan telah menetapkan diri kepada dirinya untuk tidak menyembunyikan satu lintasan apapun tentang syekhnya. Ya. Wa amma idza katamahu walau wahidan fala yantafi bi syaikhihi albattah. Adapun jika menyembunyikan sesuatu meskipun satu perkara, maka syekh itu tidak bermanfaat. Jadi bukan perkara ini prinsip yang logik, bukan hanya urusan ini. Yang kemarin kita bicarakan, bahwa sebetulnya yang memberikan manfaat di luar itu bukan, saya mengumpamakannya orang berjalan di jalan itu kan kereta itu, tak ada kereta menabrak kita, itu tak ada. Semua yang terjadi, jika terjadi bahaya jatuh adalah karena lalai. Itu saja, bukan karena sengaja dia menabrak. Orang mencaci maki kita itu karena dia tidak ingat Allah, dan di dalam dirinya Allah tidak kasih nur dan akhlak. Dah terang. Kita berjalan di jalanan, tengok orang yang melanggar, orang yang jatuh adalah orang yang tidur atau orang yang mabuk, itu ghaflah. Selama dia jaga, dia akan memilih jalan untuk keselamatannya. Ya. Jadi jika ada yang melanggar, kita mencaci, kita memarah, kita menghina, kita, ya orang mabuk, orang tidur. Dah, daun jatuh karena lalai kepada tidak mengingat Allah secara ruhaninya. Ya. Kita benci kepada orang itu karena lalai kepada Allah. Mereka berjalan berdasarkan kehendak Allah, bukan Allah bentur-benturkan ke kita. Tak ada. Ya. Tidak ada. Hanya kita. Ya. Seumpama jika di sebelah ada kematian, di sini ada perkawinan, tentu yang di situ sedih, yang di sini gembira. Tapi bukan berarti yang menggembirakan dan menyedihkan itu adalah zahirnya kematian, dan bukan. Andai kan dia dinikahi, dia tidak setuju, meskipun meriah, tetap sedih. Di sini. Meskipun di situ kematian, tapi yang kematian adalah orang yang dibencinya. Ya. Kita pura-pura sedih. Jadi tidak ada pengaruhnya di sini. Nah, jika wali kutub pun kalau hati kita tidak terbuka, tidak bermanfaat. Nah, orang sementara menunggu sesuatu dari luar bekerja. Maka sering orang ada mitos. Kita menunggu ada orang yang akan membawa kebangkitan Islam.
Dialah yang membawa kebenaran. Kalau kitanya seperti ini, kita bunuh tuh dia karena kita tidak setuju. Tapi kalau kitanya baik, memang akan mencium yang baik. Tengok, kotoran busuk di longkang, siapa yang datang ke situ? Ya. Tengok, madu dalam bunga, siapa yang datang? Ya. Hati busuk yang datang juga macam-macam. Tapi kalau hati, ya, pikiran jernih, selalu hikmah, selalu, ya, dan tasawuf fokus kepada kalbu. Itulah as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan abadi. Ya, itulah surga di dunia kita di sini. Nanti di akhirat apa? Ya mau fi kita udah, jangan nunggu di akhirat di sini di neraka. Kalau di akhirat surga, di sini kena surga. Ridho, sabar, tawakal. Baru di akhirat dapat surga yang tinggi. Kalau tak, ya paling kurang balasan amal-amal lah. Kena Allah sakitkan, Allah bankruptkan, Allah jatuhkan, itu ada pahalanya. Tapi tidak tinggi. Ridho, wassabar, wattawakal, tinggi. Ya. Hidup sama, tapi kenapa mereka ada yang tinggi? Tengok itu. Sehingga Nabi dan orang mati syahid iri hati. Siapa tuh? Ya. At-Tibi sahibi hasyatul kasyaf. Qala At-Tibi, la yanbaghi lil alim walau tabahhara fil ilmi hatta sara wahida ahli zamani an yaqtani bima alimahu. Wa innamal wajib alaihi al-ijtima' bi ahli tariq liyadulluhu ala tariqil mustaqim. Ini lagi kasar nih. Lagi garang nih Syekh nih. Hatta yakuna mimman yuhaddithuhumul haq bi sarairihim min shiddati safai batinihim wa yukhallasa min al-adnasi wa an yajtaniba ma syaba ilmuhu min kaduratil hawa wa khudhuzi nafsihi al-ammarati bis-su' hatta yasta'idda li faydanil ulumi laduniyya ala qalbihi wal iqtibas min miskati anwarin nubuwah la yatayassaru dzalika adatan illa ala yadi syaikhin kamil alim bi ilaji amradin nufus wa tathhiriha min najasatil ma'nawiyyah wa hikmati muamalatiha ilman wa dzauqan li yukhrijahu min ru'unati nafsil ammarati bisu wa dasaisiha al khafiyah. Faqad ajma'a ahlu tariq ala wujubi ittikhadhil insani syaikhan lahu yurshiduhu ila zawali tilka sifati allati tamna'uhu min dukhuli hadratillahi biqalbih liyasiha khudurihi wa khushu'ihi fi sairi ibadat min babi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib wala syakka anna ilaja amradil batin wajib fayajibu ala kulli man ghalabat alaihi al-amrad an yatluba syaikhan yukhrijuhu min kulli wartah wa in lam yajid fi baladihi aw iqlimihi wajaba alaihi safar ilaihi. Qala At-Tibi, tidak patut seorang alim, meskipun ilmunya lautan, bahkan dia menjadi orang yang paling alim di zamannya, merasa cukup apa yang ia ketahui. Tetapi wajib berhimpun kepada ahli thariq, yang mereka menunjukkan dia jalan yang lurus, sehingga dia termasuk orang yang diajak bicara oleh Allah. Bukan hanya dalam kitab-kitabnya. Ini mungkin kalau dibawa kepada orang yang hanya bicara tentang tek dan akal, oh, Allah ajak bicara. Kena tulisannya yuhadithuhumullah hak. Allah ajak bicara apa ini? Gila nih. Ya. Dia dok pehe. Ya. Termasuk orang yang diajak bicara oleh Allah di dalam batinnya. Karena sangat jernihnya batinnya. Ya. Dan dibersihkan dari kotoran. Ya. Dan menjauhkan apa yang keruh. Ilmunya itu dari kotoran hawa. Ya. Maka manhaj orang sufi, kalau ada orang yang beramal yukhalifu syariah misalnya, menyalahi agama, atau pikirannya juga menyalahi
attack agama misalnya. Atau apalagi orang-orang bodoh. Ya. Lagi orang bodoh. Dia akan mengajaknya kepada kebaikan, bukan dipermalukan, diuar-uarkan. Itu bukan manhaj tasawuf. Ya. Mereka jika ada orang ahli ma'asi sekalipun, diajak tidur bersama. Diajak bicara bersama. Hari ini tidak berubah tapi satu saat. Karena bagaimanapun dia mendapat nur. Bukan kamu nih tak betul, kamu nih buruk, kamu nih sesat. Ya. Kalau sekarang kita katakan itu adalah bukan manhaj sufi. Sebetulnya itu bukan manhaj Islam juga. Ya. Tak ada sahabat tabi'in a'immatul ya, muslimin minal fuqaha'i wal muhaddithin. Ya, tidak ada. Karena mereka semua da'i ilal haq. Ya. Itulah ketika agama itu hanya dalam lisan. Ilmunya juga ilmu lisan. Sampai di lisan tak sabar keluar juga dari lisan. Dan khusus nafsu amarahnya. Sehingga dia bersedia mendapatkan limpahan ulum laduniyah ala qalbi. Ya, saya tak nalah menghabis-habiskan waktu nak bincang pasal ilmu laduniyah. Itu min laduni. Laduni itu zorob zaman. Ya Allah. Ini istilah. Semua ilmu itu punya terminologi. Ya. Ala qalbi wal iktibas, dan mendapat pancaran daripada Mishkatul Anwar, tempat cahaya nubuwah. Ya, Mishkah ini tubuh, nur, di dalamnya ada anwar nubuwah. Ya, itu juga istilah tuh. Mishkah adalah ini, Mishkah nih. Ini batu dibolongkan, diletak lampu, itu Mishkah. Kan ada bolong bulat gitu, letak lampu. Itu tempat letak lampu zaman dulu lah. Ya, begitu. Nah, maka apa yang ada di dalam dada para aulia itu nur nubuwah akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak mudah biasanya, melainkan berada dalam bimbingan Syekh Kamil alim. Bukan jahil. Alim dalam mengobati penyakit nafsu dan membersihkan najis maknawi. Ya, dan mengetahui hikmah bermuamalah kepada semua itu berdasarkan ilmu dan zauknya. Dan untuk mengeluarkan dari keburukan nafsul ammarah bisu dan dasaisnya, bisikannya yang halus nafsu itu. Semua ahli tarekat bersepakat untuk mewajibkan orang mengambil guru syekh yang membimbing dia kepada untuk menghilangkan sifat-sifat yang mencegah masuk kepada Allah. Ya. Ini bukan masuk kepada Allah, masuknya hadrah Allah ke qalbi. Apa hadrah? Itu akhlak. Masuknya hadrah Allah ke qalbi. Nah, jika di dalam ada akhlak, berarti dia fi hadratih. Ya, syuhuduhu yani zikruhu fil qalb. Ingat. Yang membuat orang ingat kepada Allah tak hilang-hilang. Tak hilang-hilang. Meskipun dibentur-benturkan kepalanya ke dinding sampai pecah. Ditenggelamkan ke laut berhari-hari. Dia bangun, ingat lagi. Lalu tidur, bangun, ingat lagi. Jika ada akhlak di dalam hatinya. Karena yang ingat bukan pikiran, tetapi sifat. Seperti orang cinta dengan kekasih, bila nak lupa. Dia sudah tidur pun tembus ke dalam mimpinya tuh. Ya, ketika tidak ada akhlak, susah nak ingat. Sekalinya ingat, ya Allah, saya susah. Udah. Ya, padahal susah dari Allah. Ya. Seolah-olah Allah susahkan aku pula. Ya. Nah, maka agar dia sah, ya, dapat hadir khusyuk di semua ibadah. Nah, ini merupakan termasuk bab sesuatu yang wajib tidak jadi kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib. Kalau kita nak
dapat hadrah Allah di hati tak jadi kecuali dengan seorang syekh, maka berarti bersyekh itu wajib. Jelaslah bahwa mengobati penyakit batin wajib, maka wajib bagi setiap orang yang dilanda penyakit mencari syekh yang mengeluarkan penyakit dia dari segala kejatuhan. Jika tidak ada di negaranya atau di negerinya, maka mesti dia pergi mendatanginya. Ya. Ini selesai suhbah menurut para ulama, baik fuqaha, muhaddisin, mufassirin, mutakallimin. Selanjutnya nanti kita sambung pendapat para arifin, para tokoh-tokoh sufi. Salah satunya Al-Imamul Ghazali. Ya. Ini orang yang mengatakan Imam Ghazali tidak bertarekat, alamak. Dia tidak tahu sejarah tarekat. Nah, beliau mengatakan ini, aku mula-mula dulu mengingkari orang sufi itu. Ya, tetapi setelah aku bersuhbah kepada guruku Yusuf An-Nasaj, terus senantiasa dia mengkilapkan aku dengan mujahadah. Akhirnya aku mendapat waridat. Aku mimpi, ya, ketemu Allah dalam mimpiku. Ya, dan seterusnya. Nanti kita baca naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Ada soalan tak? Tengoklah lagi tuh.